yakni bantuan tidak dibagikan oleh aparat kepada penerima bantuan sebanyak 66 laporan. Selanjutnya, bantuan desa yang diterima jumlahnya kurang dari yang seharusnya sebanyak 47 laporan. Nama di daftar bantuan tidak ada atau penerima fiktif sebanyak 31 laporan. Selain itu, mendapatkan bantuan lebih dari satu berjumlah 7 laporan. Bantuan yang diterima kualitasnya buruk ada 6 laporan. Seharusnya tidak menerima bantuan tetapi menerima bantuan ada 5 laporan. Halo warga, Assalamualaikum. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerima 621 keluhan terkait penyaluran bantuan sosial terkait pandemi corona atau COVID-19. Pengaduan itu diterima KPK melalui platform jaringan pencegahan korupsi atau Jaga Bansos hingga 3 Juli tahun 2020. Hingga tanggal 3 Juli 2020, Jaga Bansos menerima total 621 keluhan terkait penyaluran bansos. Demikian kata PLT juru bicara KPK bidang pencegahan, Ibu Ipi Mariati Kuding dalam keterangannya hari Senin, tanggal 6 Juli tahun 2020. Simak terus video ini, namun sebelum kita lanjut, bagi warga yang baru tahu channel ini, silakan klik subscribe dan tekan loncengnya juga, biar warga senantiasa mendapatkan informasi video-video terbaru dari channel ini. Ibu Ipi Mariati Kuding mengungkapkan, pelapor tidak menerima bantuan padahal sudah mendaftar menjadi keluhan yang paling banyak diadukan ke KPK, yakni 268 laporan. Selain itu, terdapat 6 isu keluhan lainnya yang diadukan ke KPK, yakni bantuan tidak dibagikan oleh aparat kepada penerima bantuan sebanyak 66 laporan. Selanjutnya, bantuan desa yang diterima jumlahnya kurang dari yang seharusnya sebanyak 47 laporan. Nama di daftar bantuan tidak ada atau penerima fiktif sebanyak 31 laporan. Selain itu, mendapatkan bantuan lebih dari satu berjumlah 7 laporan. Bantuan yang diterima kualitasnya buruk ada 6 laporan. Seharusnya tidak menerima bantuan tetapi menerima bantuan ada 5 laporan dan beragam topik lainnya, total 191 laporan. IPI mengatakan 621 laporan itu ditujukan kepada 205 Pemda, terdiri dari 14 pemerintah provinsi dan 191 pemerintah kabupaten kota. Sedangkan instansi yang paling banyak menerima keluhan adalah Pemkot Surabaya sebanyak 24 laporan, Pemprov Jawa Barat sebanyak 17 laporan, diikuti oleh Pemkab Tangerang, Pemkab Bogor, dan Pemkab Subang masing-masing 16 laporan. Sebanyak 224 keluhan telah selesai ditindaklanjuti oleh Pemda terkait. Selebihnya masih dalam proses diteruskan ke Pemda dan diverifikasi kelengkapan informasi dari pelapor. Dia menjelaskan masyarakat dapat mengakses Jaga melalui situs jaga.id atau mengunduhnya pada gawai melalui Google Play Store maupun App Store. KPK, kata IPI, terus melengkapi fitur dan konten pada platform Jaga. Di tengah pandemi Corona COVID-19 ini, KPK telah menambah 3 fitur baru pada platform Jaga, yaitu fitur tentang anggaran COVID-19 pemerintah daerah pada modul Jaga Bansos, informasi tentang perubahan APBD 2020 untuk penanganan COVID-19 pada modul Jaga Anggaran, dan fitur pengecekan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN pada modul Jaga Kesehatan. Melalui 2 fitur baru ini, masyarakat dapat berpartisipasi dan mengawal implementasi kebijakan pemerintah dengan mencermati postur anggaran pemerintah daerah, hasil refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19. Sementara melalui fitur kepesertaan JKN, masyarakat dapat melakukan pengecekan kepesertaannya secara mandiri sebagai bentuk kontrol kepada pemberi kerja terkait kewajiban untuk mendaftarkan dan membayarkan iuran kepesertaan pegawainya.
Perubahan lain pada platform Jaga adalah integrasi Monitoring Center for Prevention atau MCP yang selama ini diakses lewat laman https://korsubga.kpk.go.id kini dapat diakses lewat situs jaga.id. Dalam mewujudkan perbaikan tata kelola pemerintahan dan penyelamatan keuangan serta aset daerah, KPK telah memetakan titik rawan korupsi pada 8 area intervensi. Untuk mencegahnya, KPK juga telah menyiapkan serangkaian action plan yang implementasinya dapat dimonitor oleh publik melalui menu jendela daerah. Jaga merupakan platform pencegahan korupsi yang diluncurkan KPK pada Desember 2016 yang lalu. Dengan mengusung tagline Open Government Empowering Citizen, Jaga mendorong partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi dari pemerintah dan masyarakat dengan fokus pada transparansi informasi dan data yang terkait dengan pelayanan publik. Saat ini, Jaga sudah mengembangkan 6 modul tentang pelayanan publik, yaitu pendidikan yang meliputi pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi, fasilitas kesehatan, dana desa, perizinan, anggaran daerah, dan yang terbaru adalah Bansos COVID-19. Pada tahun 2019, platform Jaga dikembangkan menjadi versi situs yang beralamat di jaga.id menjadi pusat informasi pencegahan korupsi yang diinisiasi oleh KPK. Saat ini, situs jaga.id memuat informasi tentang implementasi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Stranas PK, laporan gratifikasi, laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, dan informasi data seputar 6 sektor pelayanan publik. Tidak hanya memperoleh informasi, masyarakat dapat bertukar pikiran dan informasi melalui fitur diskusi. Terima kasih wargaku sudah menonton, semoga ini bermanfaat buat warga semua, dan silakan warga tuliskan komentar di bagian bawah video ini pengalaman warga saat mengakses laman jaga.id atau menggunakan aplikasi Jaga di Play Store ataupun di App Store. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa warga untuk klik like and share. Salam Desa Maju.